Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung hingga hari kiamat. Salawat beriringan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul kultum saya yang berjudul Menjadi Hamba yang Bertakwa di Bulan yang Penuh Ampunan. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan bulan pendidikan rohani, bulan pembentukan karakter, dan bulan peningkatan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi untuk melahirkan jiwa-jiwa ketakwaan pada diri kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Namun, ampunan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa dengan keimanan dan keikhlasan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Ramadan juga dikenal sebagai bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Karena itu, sudah seharusnya kita di bulan ini lebih dekat dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Jangan sampai Al-Quran hanya kita jadikan bacaan, tetapi tidak kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, Aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Artinya,
Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan latihan mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Artinya, puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, puasa menjadi benteng bagi kita dari perbuatan maksiat, dari amarah, dari ucapan kotor, dan dari perilaku yang merugikan orang lain. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya yang berarti, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan bertengkar. Jika ada yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya bulan puasa tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga mencakup lisan, hati, dan perilaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan kepedulian sosial, bulan berbagi, dan bulan memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW merupakan orang yang dermawan dan kedermawanannya bertambah lagi pada bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Artinya, Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka marilah kita di bulan Ramadan ini memperbanyak sedekah, membantu anak yatim, menolong fakir miskin, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Dan juga kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, memperkuat iman, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita keluar dari Ramadan ini sebagai pribadi yang lebih bertakwa. Sebagai penutup, jika ingin Ramadan kita lebih bermakna, ada 3 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, keikhlasan niat. Semua ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini semata-mata karena Allah. Yang kedua, kesungguhan amal. Tidak hanya konsisten pada awal Ramadan, tetapi konsisten hingga akhir Ramadan. Yang ketiga, perubahan akhlak. Setelah Ramadan ini, kita harus menjadi pribadi yang lebih taat, lebih sopan, dan lebih jujur. Jangan sampai Ramadan telah berlalu, tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.